Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Wadud cerita soal bunga ya, karena memang bunga. Jadi intinya tadi itu saya ngasih pesan kalau ngasih bunga ke lain jenisnya itu dikasih sama potnya saja, biar abadi ya. Kalau hanya bagiannya saja itu mudah layu. Saya kemarin dihubungi panitia, diminta untuk menjelaskan tips-tips agar bisa menjadi wirausaha. Saya hanya menjelaskan sekilas, saya ngasih judul, saya kasih nama revolusi nasib, ya kan? Kita tidak hanya revolusi mental, ya kan? Kita mahasiswa juga ingin berubah, ya kan? Dari sebelumnya kerja ke orang, ingin punya usaha sendiri. Itu bagian dari revolusi nasib kita. Awalnya kita naik sepeda motor, 5 tahun lagi naik mobil. Kalau sekarang naik mobil, 5 tahun lagi tetap naik mobil, itu tidak ada perubahan dalam hidup kita. Berarti hidup kita itu masih monoton ya. Sekarang naik mobil, 5 tahun tetap naik mobil. Seharusnya 5 tahun lagi sudah minimal ya punya helikopter sendiri. Itu kan ada revolusi nasib dalam hidup kita itu. Kalau enggak, ya berarti kita kan tidak ada perubahan ya. Nah ini, kita berdoa dulu. Coba tangannya diangkat dulu, tangannya diangkat ya, tangannya diangkat ya. Terus tepuk-tepuk tangan sebelahnya itu, di teman sebelahnya itu doakan dia menjadi orang kaya yang mulia. Ayo, semuanya diangkat dulu tangannya. Yang sebelah kanan dulu, yang sebelah kanan diangkat. Didoakan temannya itu, kamu saya doakan menjadi orang kaya yang mulia. Ayo. Barusan kan yang sebelah kanan ya, sekarang yang sebelah kiri, teman sebelah kirinya didoakan. Doakan dia menjadi orang kaya yang mulia. Sekarang giliran berdoa masing-masing. Kita berdoa ya. Berdoa minta untuk niat haji umroh bersama keluarga. Karena memang ajaran Islam itu, rukun Islam itu ada berapa? 5 ya. Ini rukun Islam yang kelima itu harus, kalau Anda punya pendapatan 1 juta, cukup tidak untuk daftar haji? Berarti 1 juta itu ONH haji itu mahal apa murah? Mahal, karena pendapatan kalian 1 juta. Kalau kalian punya pendapatan 10 juta, 25 juta, murah apa mahal? Berarti murah sama mahal itu rela sesuai dengan pendapatan. Kalau misalkan ada mahasiswa ditanya, kenapa kok belum daftar haji? Biaya haji mahal. Berarti pendapatan dia itu masih 1 juta. Kalau pendapatannya dia 1 bulan 1 M misalkan ya, sangat sedikit sekali. Karena rata-rata hasil penelitian menyebutkan bahwa perempuan itu pendapatannya 1 bulan 1 M. Kalau tidak M berarti dia lagi hamil, kira-kira begitu ya. Makanya yang laki-laki harus punya visi dan misi bahwa saya ingin punya pendapatan di atas 1 M untuk mengalahkan istri saya yang 1 bulan 1 M. Betul apa salah? Ya kan? Umroh juga sama. Umroh itu kalau yang 15 hari kalau tidak salah harganya 30 juta. Tadi yang disebutkan oleh Gus Wadud itu ada orang Lumajang, dia punya sumber pendapatan 10. Jadi 1 sumber pendapatan itu ada alokasi khusus. Yang unsur sapi dia punya 50 sapi, ini untuk umroh bersama keluarga per tahun genap. Jadi 2 tahun sekali dia itu umroh. Per tahun ganjil dia keliling ke luar negeri bersama keluarga. Siapa yang mau? Kalau paginya dimasukkan bajunya ya, terus sepatunya pantofel, katanya ibu tadi itu. Saya ini pernah ditanyakan sama mas, kebetulan masnya istri itu dia kerja di PLN. Dia cerita, sekarang ini kok masih ada ya orang minat sama PNS katanya dia. Kenapa ya? Karena itu mas saya, kenapa mas?
Iya, dulu itu kalau tidak salah cita-citanya orang 80-an katanya dia itu. Mas saya itu per tahun itu bonusnya saja sekitar 90 juta. Bonusnya saja itu, lain gaji bulanannya. Cukuplah untuk dibawa ke Singapura ya. Ini karena kalian bagian ekonomi, cuman sekarang konsentrasinya ke hukum ya. Saya dulu lulusan juga masih muamalah, sekarang sudah diturunkan menjadi ekonomi syariah. Ini hadis ya kan, artinya itu ya, Umar bin Khattab telah mewajibkan penduduk Yaman supaya mengajarkan anak-anak kamu berenang, memanah dan menunggang kuda. Coba kalau berenang sekarang misalkan, coba kalau misalkan rumah Anda ada kolam renangnya, senang apa enggak? Ini yang dimaksud tadi itu ada kolam renang syariah, hanya berkeluarga saja di rumah saja ada kolam renang. Siapa yang tidak mau? Kalau kita perempuan renang keluar, misalkan kayak di sini di Aston misalkan ya, itu kan masih ada lain muhrim yang juga ikut berenang. Ya paling tidak kalau Anda ingin punya rumah ada kolam renangnya, itu bukan kolam ikan ya, paling tidak luas rumahnya minimal 2.500 meter persegi, itu baru ada kolam renangnya. Kalau tipe subsidi, rumah subsidi KPR itu hanya tipe 36, tidak cukup, itu cukup kolam ikan saja. Yang kedua tadi itu ya, Nabi suka nunggang kuda. Ya apa kalau kita naik Mitsubishi kuda, kan sama-sama kuda. Dulu Nabi Muhammad itu berpacu kuda, sekarang kuda ya kan, ini Mitsubishi kuda. Atau tidak, paling dirubah sama-sama hewan ya. Yang tadi itu kuda berubah ke Kijang Innova, sama-sama hewan, ya kan? Ini Nabi Muhammad dulu ya kan suka renang. Gimana kalau rumah kita punya kolam renang? Yang kedua dulu Nabi Muhammad itu naik kuda kan kita tidak mungkin ya kan. Anda kemana-kemana naik kuda kan tidak mungkin. Diganti sama-sama hewan ya kan. Ini kan juga hewan namanya Kijang Innova. Ini apa caranya? Sekarang kan begitu ya. Apa cara, gimana caranya agar cepat kaya? Banyak mahasiswa yang masih bahasanya Gus Wadil itu terpengaruh ke MLM. MLM itu dari sejak sekian tahun sampai sekarang itu rumusnya mesti ada dua. Satu, naik umroh. Yang kedua itu keliling luar negeri. Yang ketiga itu naik kapal pesiar. Dari dulu sampai sekarang itu rumusnya MLM begitu. Kalau ada produk yang menawarkan ini naik kapal pesiar internasional, itu berarti MLM itu. Dari dulu sampai sekarang. Rumusnya bisnis itu sama, high risk high return. Kalau risikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi. Ini bisa naik kapal pesiar, itu sudah rumus MLM itu. Sekarang apa caranya? Saya menyebutnya ada 3. Ini yang paling berat, yang pertama, yang agak susah. Yang kedua ini agak ringan, yang ketiga ini yang paling ringan. Saya yang pertama belum punya, tapi yang kedua ini saya sekarang bekerja sama dengan orang lain untuk investasi. Yang ketiga ini saya sekarang sudah punya sekitar 4, ya lumayan lah kalau dibelikan barang itu lumayan. Tapi saya lihat investasi untuk anak saya sekitar 20 tahun lagi. Sekarang saya sudah punya saham. Saya beli sahamnya Unilever. Anda tidak tahu Unilever, tapi yang jelas kalau Anda masuk kamar mandi itu jelas Anda pakai produk Unilever. Yang diurusi Unilever itu hanya 1 x 2 meter, ya kan? Pasta gigi, ya kan? Sampo, itu miliknya Unilever. Saya 4 bulan dapat untung sekitar 2,5 juta. Sekarang belum saya jual karena saya niatkan anak saya sekarang itu yang 2 tahun itu saya lulus kuliah baru saya jual. Anak saya yang kedua nanti saya juga investasikan, 20 tahun lagi dia lulus saya juga mau jual. Setelah anak saya kuliah itu baru saya jual. Saya niat investasi. Karena kalau investasi di tabungan itu kecil sekali keuntungannya. Sekarang yang pertama, pengusaha ya. Ini karakteristiknya. Bisa melihat peluang, memiliki tujuan, orientasi pada pelayanan, berani mengambil risiko, mencari informasi, percaya diri ya. Banyak mahasiswa itu ketika lulus S1 agak baper kalau hanya jualan pisang goreng.
Ada orang Lumajang itu dia bisnis pisang punya Alphard yang 1 miliar itu ya. Kita tanyakan, kok bisa Pak punya Alphard? Saya jual pisang, cuman Mas tidak banyak-banyak usaha saya. Saya jual pisang tapi ke Malaysia katanya. Kan sama-sama pisang ya kan? Tapi dia jual sampai ke luar negeri. Ini tadi itu masuk juga ya kan? Spesifik pasar yang diinginkan dijangkau harus spesifik, tidak mulu-mulu ada mahasiswa saya ingin punya restoran padahal dia punya uang hanya 100.000. Masuk akal atau tidak? Harus realistis. Yang kedua, bisa diukur siapa yang mau beli barangnya itu siapa. Misalkan kayak di Jember ini belum ada sampai sekarang itu namanya showroomnya Mercedes-Benz, tidak ada karena yang mau beli tidak ada, harus ke Surabaya. Tidak mungkin. Jadi perusahaan itu harus juga mikir bisa dicapai, realistis dan punya tenggang waktu. Tadi kan sudah punya usaha ya, itu berapa tahun harus balik modal, harus direncanakan dengan baik. Kalau misalkan Anda bekerja sama dengan teman, harus ada hitam di atas putih. Karena biasa misalkan ketika berteman punya usaha ada yang berkhianat, Anda baper kan begitu ya. Kenapa baper? Karena tidak ada hitam di atas putih. Harusnya juga meskipun teman harus ada kontraknya. Ini ada survei pasar, peluang bisnisnya muncul ketika Anda bisa memahami pasar ya. Saya singkat saja. Ini faktor milenial bisnis, peluang pasar. YIN itu pasarnya apa? Apa minatnya mahasiswa YIN? PS katanya. Sumber daya, keterampilan, punya enggak keterampilan Anda itu? Kalau tidak punya, harus bekerja sama dengan orang. Nah ini nih, penjaringan ide usaha. Mana yang paling pasarnya yang paling bagus? Karena jantung usaha itu satu cuman pasar. Mau Anda jual seperti apa kalau pasarnya tidak ada? Pasti tidaklah. Apa katanya pasar? Kita harus ngikuti Pak pasar. Taksi Bluebird itu proses awalnya dia punya usaha itu, dia orang kaya, suaminya itu, istrinya dibelikan mobil Mercedes-Benz waktu itu harganya 1 miliar. Sama istrinya itu, karena istrinya itu istri soleha ya, dijual mobilnya itu, dijadikan 2, dijadikan rental. Karena prinsip istrinya itu juga ingin punya pendapatan. Kalau enggak, maka kayak judul nih, saya sisi lain kembali yang tadi ibunya kritik, tapi saya sisi lain juga setuju dengan workshop ini. Workshop ya, suaminya work, istrinya shop. Setuju apa enggak kalian? Jadi ini mungkin yang perempuan yang ketik ini ya, yang buat bannernya ini, namanya akhirnya workshop. Istrinya dilarang keluar rumah, tapi tiap hari JNE datang ke rumahnya ya. Sudah istri saya larang keluar rumah itu. Istrinya tidak stres juga, tapi tiap hari JNE datangnya. Makanya workshop. Suaminya kerja, istrinya betul apa enggak? Ini analisa mata rantai usaha. Jadi usaha itu banyak sekali. Ini contohnya. Anda misalkan mau buka usaha, usahanya di bidang apa, harus fokus. Mau di bidang apa? Apakah ini kan misalkan kayak Indomaretnya, apakah penyedia pakannya atau distribusi pupuknya, ini kan mata rantai produksinya di sini. Ini ada 5 mata rantai. Kalau mau usaha di sini bagian dari produksi. Misalkan kalian punya petani jamur, berarti dia masuk bagian dari produksi. Pasca panennya seperti apa? Dikuasai semua tidak mungkin juga karena butuh biaya banyak. Misalkan pemasaran, hanya fokus pada pemasaran, berarti Anda posisi sebagai makelar. Tidak ada masalah, yang penting punya pendapatan. Saya masih mahasiswa itu, saya dulu bisnis fotokopi. Kalau ada mahasiswa fotokopi satu kelas, saya bagian fotokopi. Saya fotokopi di UNED. Selisihnya Rp30 per lembar. Jadi kalau ada orang mahasiswa fotokopi, saya yang ambil tendernya itu. Lumayan, sehari dapat 75.000. Ini
Seharusnya ini kan karena workshop ya, nanti saya kasihkan. Seharusnya kalian kalau ingin punya usaha harus mengisi kolom seperti ini nih. Satu, mitra utamanya siapa? Yang kedua, kegiatan utamanya usaha itu apa? Yang ketiga, nilai tawarnya itu apa? Hubungan dengan pelanggan itu seperti apa? Ada target pelanggan, berapa target pelanggan Anda itu? Struktur biaya, biayanya dari mana saja? Kita mampu enggak untuk membiayai? Jadi harus ada model kanvas seperti ini. Ada namanya sumber pendapatan. Kenapa kok harus ada model kanvas bisnis seperti ini nih? Kita ketika misalkan ada perubahan regulasi atau perubahan bisnis kita tetap bertahan. Namanya model kanvas bisnis. Saya nak paham, di sini ada mata kuliah entrepreneur enggak di prodi ini? Tidak ada. Nah ini petunjuk pengisiannya seperti ini, nanti saya share ya. Ini sebenarnya harus di full API, teman-teman harus buat seperti ini. Nanti juga diturunkan bentuk proposal. Harus ada bisnis turunannya begini nih. Misalkan tadi itu buka usaha apa tadi? Kopi ya. Harus ada dihitung berapa balik modalnya itu tahun berapa. Harus ada targetnya. Kalau optimis itu harus 100%, kalau pesimis itu yang sedang itu 75%, kalau paling apes itu harus ada perencanaannya. Ini yang jarang terjadi di mahasiswa. Kalau buka usaha langsung direalisasikan. Sehingga banyak bisnisnya itu kurang berberi karena tidak dia lakukan analisa dengan baik. Eksekusi ini, kesalahan mahasiswa itu satu ini, tidak punya pasar, mau jual yang beli tidak ada. Kalau pasar itu kan semakin Anda misalkan satu kampus ini menguasai, berarti pasarnya semakin banyak. Dalam teori marketing itu ada 3 ya, branding, advertising, sama selling. Kalau sellingnya tinggi itu, misalkan yang beli anak UNED, itu berarti sellingnya bagus. Kayak kalian, kalau kalian misalkan pacaran satu kelas, berarti sellingnya rendah, pasarnya kecil berarti. Kalau kalian punya pacar satu kelas, berarti pasarnya rendah, kurang promosi. Kalau pacaran sama kadernya sama seniornya ya, itu sellingnya rendah. Anda misalkan anak UNED, kan tunangannya mana? Anak Brawijaya, Universitas Indonesia, berarti sellingnya tinggi dia itu. Kira-kira itu dalam perspektif marketing. Ini yang kedua ya, ini kalau yang pertama itu dianggap susah, pilihan yang kedua, bekerja sama dengan orang yang sudah punya usaha. Anda menyiapkan modal, kayak Indomaret, minimarket dan Mart dan seterusnya itu bagian itu harganya 500 juta. Anda boleh beli, pokok punya uang. Uang tidak usah dipikirkan, pokok dibayar. Jadi jangan sekali-kali kalian tuh mikirkan soal uang, tapi kalau waktunya bayar ya bayar. Ini kan, ini bagian dari franchise ini. Ini bekerja sama tadi itu, ada teman punya usaha, dia punya kreativitas, tidak punya modal, Anda menyiapkan modalnya, bisa join seperti itu. Tapi kalian harus membuat kerjasama, kontrak bisnis. Harus tanda tangan bermaterai sehingga temannya itu ketika dia berkhianat tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau kita hanya berteman, teman kita sudah lari, uangnya dibawa lari, Anda hanya tinggal nangis ya. Teman saya kok berkhianat ke saya. Sisi lain kalian juga lemah ya kan? Kenapa? Karena tidak ada hukumnya di situ. Ini saya juga ikut ini dropship aja ini membernya 150. Jualan kaos, jualan apa? Dana kerudung, kaos sama ini casing HP-nya itu bisa foto kita sendiri, kualitasnya 4 dimensi, free ongkir. Jadi kan kita hanya modal 150, ada teman pesan, kita pesankan, dikirimlah sampai ke Jember. Jadi pilihannya ini, kalau masih yang pertama tidak akan dianggap rumit, maka pilihannya ada yang ketiga ini nabung saham ini. Saya ada mahasiswa di Surabaya itu
dia masih mahasiswa semester 2, pendapatannya 1 bulan 10 juta. Dari mana dia? Main saham tiap hari. Jadi dia lihat HP itu ada hikmahnya. Kalau kita kan lihat HP dulu deh, dilihat, oh ternyata ada teman salah WA misalkan ya. Dia itu 1 bulan 10 juta. Masih semester 2. Kalian berapa pendapatannya? Ada yang sudah sampai 10 juta? Berapa maksimal? 10 juta, 1 juta. 1 tahun berapa? 1 juta. Ini ya. Anda misalkan punya uang sekarang ya kan, punya uang katakanlah harus cicil 1 juta, ditabungkan, dipilih, tinggal Anda milih. Anda pilih Kalbe Farma, Unilever, HM Sampurna, Bank BCA. Ini keuntungannya 190 kali lipat. Jadi kalau Anda beli sekarang, dijual 20 tahun lagi itu naiknya berapa? 190 kali lipat. Ada nggak barang yang naik seperti ini? Coba kita Anda bandingkan dengan sepeda ya. Ini dari rata-rata di atas, kenaikan 10 saham unggulan di Indonesia itu 82 kali lipat selama 20 tahun. Coba kita bandingkan, ini berapa harganya dulu? Tahun 98 berapa harganya ini? Ada yang masih ingat nggak? Berapa? Berapa? 12 juta. Tahun 98, bukan sekarang. Berapa? Belum lahir. Ini Supra tahun 98 4 juta. Sekarang harganya 17. Naik berapa? 4 kali lipat selama 20 tahun. Banyak enggak sayang saham tadi itu? Ini kan ukurannya dari Supra X yang seperti ini dirubah ke yang sekarang itu harganya masih 17 juta. Naiknya masih 4,25%. Kecil sekali. Atau dibandingkan dengan yang kedua, rumah ini di Jakarta. Kalau ada yang bilang investasi rumah ditahan lama itu bagus, ini kita bandingkan. Di Jakarta itu tahun 98 harganya 100 juta, sekarang 2 miliar. Naik berapa? 20 kali lipat. Tadi saham berapa saham tadi? 190 kali lipat. Banyak mana? Ada yang punya saham enggak ini? Kalau masih semester 2, iuran 1 kelas, tabungkan di saham, 4 tahun lulus, dijual, keliling ke luar negeri. 1 bulan disisihkan 100.000 bisa. Nih, tipsnya gimana? Ini, kalau masih pun mahasiswa harus punya perencanaan keuangan. Karena kalian itu sumber pendapatannya masih satu dari orang tua. Karena masih harus perencanaan, jangan disalahgunakan. Waktunya beli buku ditraktir untuk temannya biar punya pacar. Itu namanya penyalahgunaan anggaran. Yang kedua ini kan harus mengatur, misalkan ya saya hanya menjumsikan saja. Kalau kalian 20.000 sehari dihitung. Kalau lebih dari itu berarti Anda tidak boleh membeli, sehingga akhir bulan kalian masih punya uang. Ini artinya jika ada 1 hari belanja yang lebih dari itu, maka belanja di lain hari harus dikurangi. Sehingga kalian mahasiswa tidak punya banyak hutang. Kalau mahasiswa banyak hutang itu kan kurang keren ya. Apalagi hutangnya hanya hutang ke temannya saja. Orang yang keren di Indonesia itu orang yang punya hutang ke bank, bukan punya hutang kepada teman. Kalau hutang ke teman, ketika mau ditagih HP-nya dimatikan, WA-nya dimatikan ya. Mohon maaf, sinyal tidak bagus. Padahal temannya itu mau nagih hutang. Kalian yang keren apa itu, yang lipstiknya sampai 2 cm misalkan ya. Kalau ingin punya hutang yang keren itu harus punya hutang ke bank. Saya punya hutang ke Mas itu 2 juta. Itu kurang keren. Kalau yang ingin keren harus ke bank. Ini, sampai kapanpun gaya hidup tidak boleh melebihi dari pendapatan.
Kalau pendapatannya 1 juta, maka pengeluarannya tidak boleh dari 1. Ini terakhir dari kalimat saya. Barang siapa yang berpuasa, dia akan merayakan nikmatnya hari raya. Jadi kalian dicicil dulu, ditabung keuangannya setelah 4 tahun, dijual sahamnya tadi itu, baru kalian boleh keliling ke luar negeri. Tapi syaratnya kalian harus berpuasa, menahan dari godaan Instagram tiap hari ya. Oke ya, itu yang dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.